Ya, contoh ada orang berniat menunaikan ibadah haji, niat ibadah haji. Dia tidak nunggu dulu datangnya bulan haji. Dia sudah mulai belajar ilmunya haji. Rukun-rukunnya haji itu apa? Ya, wajib-wajibnya haji itu apa? Dia pelajari. Nah, itu namanya dia niat menunaikan ibadah haji. Karena udah ada kerja nyatanya, sudah ada aksinya. Itu namanya niat. Nah, kita ini dalam hidup pengen surga. Sudahkah itu niat terwujud dalam nabi yang sebenarnya atau sebenarnya tapi masuk surga, tapi masuk surga, tapi nggak sholat, tapi masuk surga, tapi masuk surga, tapi akan sholat 2 tahun dari tapi masuk surga, tapi tidak mengeluarkan kewajiban zakat. Itu namanya bukan niat masuk surga, baru melamun. Dia melamun pengen masuk surga. Lamunannya bagus, tapi banyak orang yang tertimpa kalau yang namanya lamunan ini adalah iklan setan. Kasih lamunan baik, kamu malah sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah mau belajar, nggak pernah menjalankan kewajibannya. Ini namanya lamunan. Nah, orang yang baik, semoga kita semua dan kita masuk ini orang yang baik, amin, amin, adalah orang yang betul-betul niatnya itu tidak apa yang diabadikan dalam Al-Quran. Coba kita perhatikan di surat Al-Kahfi ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantu di sini dikatakan muridnya. Jadi muridnya dan sekaligus pembantunya. Memang orang-orang soleh itu mewarisi anbiya wal mursalin, al-ulama warasatul anbiya. Pembantunya Nabi adalah muridnya Nabi. Pembantunya Rasul adalah muridnya Rasul SAW. Ya, muridnya Rasulullah, muridnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu adalah yang melayaninya. Makanya mau dapat ilmunya ulama, itu harus jadi khodim. Jadi pelayan yang berkhidmat. Ya, pelayan yang betul-betul melayani. Nanti akan dapat warisan ilmunya. Dan itulah yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam mau pergi berguru pada Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa ngajak murid kesayangannya, sekaligus itu juga pembantu utamanya. Ya, jadi murid itu melayani gurunya dengan sepenuh hati. Diajak, dan apa kalimat yang Nabi Musa sampaikan alaihissalam kepada muridnya tersebut, pembantunya tersebut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti berjalan. Ini kan niat yang luar biasa ya. Saya tidak akan berhenti berjalan sebelum saya bertemu dengan dia. Itu kalau orang lagi jatuh cinta. Nah, ngomong sama orang lain, pengen ketemu kekasihnya. Saya nggak akan berhenti sebelum bertemu dengan dia. Saya tidak akan berhenti sebelum dia memaafkan saya. Itu kalau orang lagi minta maaf gitu ya. Saya tidak akan berhenti ya sebelum saya sampai ke tempat di mana dia berada.
Dan itulah yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika berniat pengen belajar pada Nabi Khadir alaihissalam. Beliau berkata, hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berhenti sampai ketemu tempat pertemuan dua laut. Ya, sampai saya ke tempat pertemuan dua laut. Kalau udah ketemu tempat pertemuan dua laut itu, baru nanti saya akan berhenti. Kenapa begitu? Karena di tempat pertemuan dua laut itulah alamatnya Nabi Khidir alaihissalam. Alamatnya agak susah ya, tempat pertemuan dua laut. Saat itu tidak tahu di mana, makanya Nabi Musa menyusuri tepi laut. Ya, menyusuri tepi laut, dan beliau berkata, au amziya hukuba, dan saya tidak akan berhenti, ya, walaupun itu jalannya bertahun-tahun. Jadi kalau nggak ketemu tempat pertemuan dua laut itu, saya akan cari terus, walaupun jalan kaki bertahun-tahun. Ini loh seorang nabi kalau udah niat. Jadi kalau udah niat itu langsung aksi, tekad. Nah, nggak seperti orang sekarang, niat ngamalin sholawat, biar hajatnya kabul. Nih, sholawatnya diamalin, tapi hajatnya belum kabul-kabul. Terus ngomong begini, wah, kelihatannya nggak hasil nih sholawatnya. Sholawatnya kurang ajib nih. Masya Allah, sholawat kok kurang ajib, kurang bagus. Ya, ini kalimat yang salah. Wah, sholawatnya kurang manjur. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada sholawat yang kurang manjur. Mestinya kita punya tekad, niat seperti Anbiya wal Mursalin. Saya akan terus baca sholawat ini. Sampai apa yang saya inginkan diwujudkan sama Allah Ta'ala. Nggak berhenti ngetuk. Ini kalau udah niatnya seperti ini, maka manjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini enggak. Kalau kata orang, mohon maaf, ini bahasa agak kasar, tapi peribahasa ya. Panas-panas, apa itu? Titik-titik ayam gitu ya. Panas-panas, titik-titik ayam. Di awalnya semangat. Ya, tapi setelah itu, ya hilang. Cepat hilangnya itu. Cepat turunnya. Nah, itu namanya bukan niat itu. Kalau niat yang sungguh-sungguh, maka dia akan terus istiqomah. Dia akan terus